Laminatin Aam. Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29 dari surah Al-Haqqah dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-19 ya. Kita lihat terus sebentar. Oh, langsung. Ya, baca Bu Rani. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Terus sampai 24. Oh, sampai 24. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Artinya dan maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah oleh kalian kitab. Sesungguhnya aku yakin bahwasannya aku akan menemui hari perhitungan. Maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, makanlah dan minumlah kalian dengan penuh kepuasan dengan apa yang kalian aslaftum, yang kalian lalui ya pada hari-hari yang telah lalu. I'rabnya al-fa'u harfu istinafiyah. Amma teh kemarin apa ya Ustaz? Amma harfu tafsil. Man isim mausul sebagai mubtada, utia ini fi'il madhi majhul. Kitaba maf'ul bih, al-ha'u mudhaf ilaih, biyamini jar majrur, al-ha'u mudhaf ilaih, al-fa'u harfu jawab, yaqulu fi'il mudhari, ha-nya ini harfu tanbih Ustaz? Ya. Kalau ininya apa ya? Umunya itu ini ya, apa namanya? Fi'il amr ya Ustaz, bukan? Oh, afwan, haum ini udah sepaket, Bu. Haum ini isim fi'il amr. Fi'il amr ya? Haum. Isim tapi maknanya fi'il amr. Oh, ini isim. Berarti ini sebagai mubtada ya Ustaz? Bukan, itu namanya isim fi'il amr kayak amin gitu. Amin kan sama isim fi'il amr. Isim fi'il amr, ya. Kemudian iqra'u juga fi'il amr ya Ustaz, al-wa'u. Ini ya. Fa'ilnya kitabiyah apa namanya? Maf'ul bih. Inna harfu taukid. Kitabiyah asalnya gimana, Bu? Kitabiyati itu ya Ustaz ya? Asalnya kitabi. Jadi asalnya kitabi. Lalu kemudian hanya namanya ha saktah ya. Ha yang ada di akhir supaya apa ini ziyadah aja nih, tambahan ya. Tambahan supaya sama dengan
akhiran ayat yang sebelumnya dan setelahnya. Jadi Awalnya haknya kitabi bersifat tambahan. Asalnya kitabi. Ya. Iqra'u kitabi. Ya, bacalah kitabku. Berarti kitabanya ini kitab apa namanya Maf'ul bih ya. maf'ul bih, al ya'u-nya mudhof ilaih gitu ya. Haknya hak ziyadah. Nah, Ini innanya harfu taukid wa nasbin, al ya'u sebagai isim inna, wanantu fi'il madhi, taknya sebagai fa'ilnya, jumlah ini sebagai khobar inna, kemudian ani anaknya isim taukid, harfu taukid wa nasbin, al ya'u isim anna, mulaqin ini khobar anna, hisabiyahnya ini hisabi sama kayak tadi. kayak tadi ya, berarti hisabi ini maf'ul bihnya gitu Ustaz, bukan maf'ul bih ya kalau ini mah mudhof ilaih. Itu kan ini sesungguhnya aku yakin bahwa aku kan menemui hisabku gitu kan. Berarti jadi apa tuh? Oh iya, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih ya. Maf'ul bih dari yang zonantu itu ya. Bukan, dari mulakin. Kan Kalau sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Apa yang aku temui hisab ya, berarti dia maf'ul bih. Dari mulakin. Mulakin ini apa Ustaz? Isim, tapi sebetulnya ya Ustaz ya. Mulakin ini isim ya, isim yang beramal fi'il. Oh ya. Ya berarti hisabi maf'ul bih, al ya'u sebagai mudhof ilaih, al ha'u ziyadah. Al fa'u harfu istiqnaf huwa mubtada fi 'aisyatin jar majrur radiyatin na'at. Fi 'aisyatin radiyah jumlahnya sebagai khobar. Bukan jumlah ya, jar majrurnya. Ya, jar majrurnya ya sebagai khobar. Khobar ya. Fi jannatin jar majrur aliyatin na'at qutufuha qutufu mubtada ya ha mudhof ilaih dan yatun khobar. Kulu fi'il amr, al wawu harfu atfin, ishrobu fi'il amr, hani'an hal ya bima jar majrur, aslaftum fi'il maldi, tum sebagai fa'ilnya, fil ayyami jar majrur, al kholiyah na'at. Fa'amma man u'tiya kitaba a'malihi biyaminihi fayaqulu btihajan wa sururon. Khudhu iqra'u kitabi inni ayqantu fid dunya bi anni saulqi jazai yaumal qiyamati. Fa'adattu lahul iddata minal imani wal amali shalihi. Fahuwa fi 'ishatin hani'atin mardiyatin. Fi jannatin murtafa'atil makani wad darajat. Fi jannatin murtafi'atil. Murtafi'at. Fi jannatin murtafi'atil makani wad darajati. Samaruha qaribatun yatanawaluhal qa'imu wal qa'idu wal ini apa ya wal muttaji'u wal muttaji'u. Yuqalu lahum kulu akalan washrabu syarban ba'idan an kulli adza salimina min kulli makruh bisababi ma qaddamtum minal a'mali shalihati fi ayyamid dunya al-madiyati. Al-madiyati. Ya, al-madiyati. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia berkata dengan penuh gembira dan sukacita, ambillah dan silakan baca kitabku. Sesungguhnya di dunia aku yakin bila aku akan mendapatkan balasanku pada hari kiamat. Maka aku menyiapkan bekal ya berupa iman dan amal solih. Maka dia berada dalam kenikmatan dan dalam kehidupan kehidupan. Dan dia berada dalam kehidupan yang nikmat ya dan diridhoi di surga yang tinggi tempatnya dan derajatnya, buahnya dekat
dapat dipetik oleh orang yang duduk, orang yang berdiri, Orang dan yang duduk dan orang yang bersandar. orang yang bersandar. Wal muttaji'u itu bersandar ya Ustaz. Bersandar itu orang Arab tuh suka itu tuh. Apa pernah ngelihat sofanya orang Arab kan? Iya, iya. Mereka tuh setengah tiduran dengan bertelekan siku ya, kayak gitu tuh mutajid namanya. Dan dikatakan kepada mereka, makanlah makanan dan minumlah minuman yang jauh dari penyakit ya. Serta selamat dari segala yang makruh atau yang dibenci. Disebabkan apa yang kalian kerjakan berupa amal solih di kehidupan di dunia yang dahulu. Nah, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya ya dari arah kanannya dengan tangan kanannya, fayaqul, maka ya mereka berkata, haum, ambillah, iqra'u kitabi, bacalah kitabku. Ini merupakan keadaan orang yang beriman ya pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman di antara tandanya ketika nanti di padang mahsyar ya, dia diberikan kitabnya dari arah kanan ya dan menerimanya dengan tangan kanan. Makanya gelarnya adalah ashabul yamin ya. Ashabul yamin. Itu orang-orang yang menerima kitab dari arah kanan. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang memenuhi harinya dengan dosa dan maksiat, mereka adalah ashabus shimal ya. Itu orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Dan ayat ini ya, di sini kan orang-orang yang beriman tersebut yang menerima dari arah kanan, mereka mengatakan fayaqul ha'umu qra'u kitabiyah. Ya ambillah, bacalah kitabku. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu tahu bahwasanya catatan amalannya itu baik, sehingga dia tidak malu kalau kitabnya itu dibaca oleh orang lain. Makanya mereka mengatakan iqra'u kitabiyah. Bacalah kitabku. Ini menunjukkan bahwasanya dia yakin bahwasanya buah dari amalan solehnya di dunia itu adalah ya terjadi ketika itu, dan dia yakin bahwasanya catatan amalannya ya berisi dengan hal-hal yang baik. Maka dia tidak malu kalau buku catatannya itu dibaca oleh orang lain. Sementara orang-orang yang memenuhi hari-harinya dengan ya dosa dan maksiat, bahkan kekufuran dan kesyirikan, mereka tentu malu ya kalau catatan amalnya ya dibaca oleh orang lain. Nah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku adalah orang yang yakin bahwasanya aku akan menemui hisabku. Jadi di antara ciri orang beriman bahwasanya mereka memiliki akidah, memiliki keyakinan tentang hari akhir. Dan di antara keyakinan yang harus dimiliki oleh yang beriman adalah bahwasanya nanti ya setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang beriman, orang-orang meyakini tentang hari akhir lalu mempersiapkan ya hari tersebut dengan memenuhi catatan ya buku amalnya dengan banyak kebaikan. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai ya. Jadi orang-orang beriman itu memiliki kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia pun meridhoinya. Fi jannatin 'aliyah. Mereka hidup di dalam surga yang tinggi. Baik tinggi tempatnya maupun tinggi derajatnya. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya, semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baik posisinya dan derajat dan sisi Allah Subhanahu wa taala itu makin tinggi. Sementara kalau neraka itu darokat. Jadi dalam bahasa Arab ada istilah darajat, ada istilah darokat. Darajat itu ya ada tangga yang menuju ke atas, itu namanya darajat. Semakin tinggi ya semakin ke atas. Nah, lawannya neraka ini darokat. Ya.
neraka jahanam itu berada paling bawah, ya, pada tangga paling bawah. Ya, jadi sama seperti surga yang bertingkat-tingkat, neraka pun bertingkat-tingkat. Tapi kalau surga bertingkat-tingkatnya ke atas, kalau neraka bertingkat-tingkatnya ke bawah. Semakin ke bawah semakin dahsyat adabnya. Makanya neraka jahanam itu adanya di keraknya, di kerak neraka. Ya. Qutufuha daniyah. Ya, buah-buahannya itu dekat. Artinya di antara kemudahan, ya, kenikmatan penduduk ahli surga, kalau di dunia kita misalnya memetik mangga itu harus manjat pohon dulu, gitu kan? Atau harus pakai bambu atau pakai sengget. Tapi di surga, ya kita mau makan buah yang mendekat ke penduduknya, Masya Allah. Jadi kita mau makan buah itu buah yang mendekat ke orangnya. Kalau di dunia kan kita mau makan pohon mangga misalnya, yang pohonnya sudah tinggi lebat, itu harus naik ke atas atau mungkin menggunakan bambu, ya, disengget gitu. Tapi di surga, Masya Allah, di surga itu sesuai dengan ayat ini, buah-buahannya dekat, bisa dimakan oleh orang yang berdiri, duduk, atau berbaring, itu bisa memetiknya dengan sangat mudah. Ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian dan minumlah kalian hani'an dengan penuh kenikmatan, dengan penuh ketenangan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, disebabkan apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari kalian yang dahulu di dunia. Ini ya ayat 19 sampai 24 ini merupakan kenikmatan yang akan diterima oleh orang beriman nanti di hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ya ashabul yamin ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya berarti 25 sampai 29 ya. Nah. Pak Nur Rahim, silakan baca. Nah, Ustaz. Dari 25 sampai 29, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kirinya, maka dia berseru, duhai kiranya aku tidak diberi kitab ini, dan tidak mengetahui apa yang hisabku ini. Duhai kiranya kehidupan yang lalu itu qadiyah, selesai Ustaz ya. Tidak berguna bagiku hartaku, telah binasa dariku kekuasaanku. Nah, al-wawu harfu ataf, amma harfu syart. Man harfu tafsil. Nah. Ya, memang sih harfu syart ini tafsilan kalau mau di. Nah. Man mubtada Ustaz. Isim mausul sebagai mubtada. Isim mausul sebagai mubtada. Utiya fi'il madhi mabni majhul. Kitabahu maf'ul bih. Ya, maf'ulun bih Ustaz ya. Maf'ulun bih. Kan kalau ini kan ata yu'ti itu kan dia butuh dua maf'ul ya. Makanya jadi uti itu naibul fa'ilnya baliknya ke man. Nah, kitabah ini asalnya maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang kedua ya Ustaz. Asalnya, tapi kalau udah kayak begini ya maf'ul bih aja bilang. Ya. Bishimalihi
jar wa majrur, al-ha mudhafun ilaih, fa di sini harfu jawab Ustaz ya. Naam. Yaqulu fi'il mudhari marfu, ya laitani, ya harfu nida, laita ini gimana Ustaz? Itu tuh harfu taman nih. Harfu tamanni. Nah, Dia kan temannya apa? oh iya, laita itu saudaranya ini Ustaz ya, saudaranya apa yang inna ya, Ya, saudaranya Inna, betul. saudaranya inna ya. Ya. Ya mutakalim di sini sebagai ini apa? Isim dari laita ya. Betul. Lam harfu Jazm. Nafin wa Jasmin. Nasfin Jasmin. Nah. Uta fi'il madhi mabni majhul. Kemudian kitabiyah dia maf'ulun bihnya Ustaz ya, berarti ya. Ya. Nah. Wa harfu atfin. Dulu jumlahnya yakul itu sebagai khabar man ya. Oh, nah. Dia jumlah sebagai khabar nyaman. Nah. Kemudian laitani lam di sini berarti dia setelahnya ini sebagai khabar laita Ustaz ya. Di mana? Lam uta kitabiyah. Oh iya. Itu jumlahnya nanti ada khabarnya laita, betul. Khabarnya laita. Nah. Wa harfu atfin lam harfu jazmin wa nasbin harfu jazmin adri dia fi'il mudhari majzum bilam. Ma isim mausul sebagai apa? Maf'ulun bih. Hisabiyah ini apa Ustaz? Setelah Walam ini kan apa? Jadi hisabi asalnya apa hisabku gitu. Ini pertanyaan kan. Jadi maknya itu mubtada, hisab itu khobarnya. Tapi kan hisab itu ada dua. Jadi hisab sama yang mutakalim sebagai mudhaf ilaih. Ya. Kalau haknya tambahan. Nah. Ya laitaha ya harfu apa? Nida. Laita sebenarnya kalau kayak gini ya jangan dibilang nida ya. Karena kan ini artinya bukan wahai kan. Ya. Ini ya-nya harfu tambih namanya. Harfu tanbih. Nah. Karena ini ya di sini bukan wahai artinya. Tapi ya kita nggak arti sebagai wahai kan. Tapi duhai gitu kan. Ini namanya harfu tambih. Duhai kiranya ya Ustaz ya. Laita terus haknya sebagai isim laita karena fi'il naqis Ustaz ya. Fi'il madhi naqis itu. Fi'il madhi naqis taknya alamat ta'nits. Al-qadiyata dia khabar ya. Isimnya berarti isimnya berarti kembali ke ini ya. Ini ke hayah, ke kehidupan. Kalau lagi ngomongin gue kiranya dahulu apa kematian ya. Nah, mahdzuf berarti Ustaz ya. Kemudian dari karena ke sini berarti dia khabarnya laita. Betul. Ma harfu nafin. Iya, kan tidak cukup kan, berarti kan maknya nafi. Iya. Aghna dia fi'il mudhari. Masa aghna fi'il mudhari? Aghna yuni, aghna fi'il madhi. Oh iya, aghna yuni Ustaz ya. Fi'il madhi ya. Ma harfu nafin ini fi'il madhi. Aghna fi'il madhi. Ani jar wa majrur maliyah dia sebagai fa'il. Iya, ya-nya mudhaf ilaih. Ya-nya mudhaf ilaih. Nah. Ini kok kenapa ada hak itu? Kenapa Ustaz? Setelah ya mutakalim dia ada hak di sini sebagai apa Ustaz? Menyesuaikan qafiyahnya. Qafiyah itu adalah akhir dari suatu kalimat ya. Kan yang lain khaliyah, qadiyah. Ya. Jadi tambahkan hak, ma'aghna 'anni maliyah. Jadi ini karena kalau nggak ditambahin hak kan nanti bacanya ma'aghna 'anni mali. Beda kan jadi nggak ada haknya. Untuk balaghah itu tadi Ustaz ya. Ini di ilmu syair dipelajarinya, di ilmu arud. Oh, ilmu arud kan balaghah bukan, tapi ilmu arud ini kalau kayak gini.
Nah, ilmu arud. Halaka fi'il madhi, anni dia jar wa majrur, sultaniyah dia sebagai fa'il. Kemudian tafsirnya wa amma man u'tiya kitab a'malihi bishimalihi fayaqulu nadiman mutahassiran ya laitani lam u'ta kitabi walam a'lam ma jazai ya laita al-mautata allati muttuha fid dunya kanatil qati'ata li amri. Qati'atu li amri. Oh, li amrinya sebagai ini ya, Khabar. khabar. Kanatil qati'atu li amri walam ub'ats ba'daha ma nafa'ani mali alladhi jama'tuhu fid dunya dhahabat anni hujjati walam ya'ud li hujjatun ahtajju biha. Nah. Dan adapun orang yang diberi kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka dia berkata dengan penuh penyesalan, kita hasar itu apa Ustaz? Nadim itu kan menyesal, mutahasiran itu merasa rugi. Nah, hasad ya, rugi ya. Dia menyesal lagi, merasa rugi. Duhai kiranya aku tidak beri kitabku ini dan tidak mengetahui apa balasan di dalamnya, balasanku. Duhai kiranya kematian itulah yang Duhai kiranya mematikan. kematian yang aku mati di dunia itu. Ya. Duhai kiranya kematian itu yang aku mati di dunia itu adalah pemutus perkaraku. Dan aku tidak dibangkitkan setelahnya, tidak berguna bagiku hartaku yang aku telah kumpulkan di dunia. Telah pergi dariku hujjati, dia hujjahku. Hujjah. Telah hilang dariku hujjahku dan tidak kembali lagi hujjahku yang aku butuhkan. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah kirinya, maka mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai, kiranya aku tidak diberikan kitab. Ini adalah ya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, ya mereka ketika diberikan kitab itu, mereka mengatakan ya bahwasanya mereka meyakini itu akan terjadi. Bahkan mereka menanti-nanti kitab mereka. Karena mereka mengisi hari-hari mereka di dunia dengan amalan kebaikan. Sementara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kitab, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai seandainya aku tidak diberikan kitabku. Jadi dia menyesal ya. Dia menyesal bahwa ternyata ya apa yang dikatakan oleh orang Islam, apa yang diyakini oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu benar adanya. Bahwa setiap orang itu akan diberikan catatan amalannya. Maka mereka berandai-andai kalau sekiranya mereka tidak usah diberikan kitab itu. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui apa hisabku. Jadi mereka berandai-andai kalau sekiranya mereka nggak usah dikasih kitab dan nggak usah dihisab. Maka mereka mengatakan hal seperti ini. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai kiranya kematianku di dunia adalah pemutus dari semua urusanku. Dan memang inilah yang diyakini oleh orang-orang kafir, ya termasuk orang kafir Quraisy itu, ketika mereka didakwahi oleh Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang surga dan neraka, tentang hari akhir, tentang adanya hisab,
tentang adanya jaza, ya, mereka tidak mengimaninya. Ya, mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya, ya. Jadi tidaklah hidup itu kecuali kehidupan di dunia, ya. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Itu kata mereka di dunia. Ya, jadi ketika didakwahi tentang surga neraka, hari akhirat, mereka mengatakan tidak. Yang namanya hidup itu ya di dunia. Kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Ya, nggak ada yang namanya hari kebangkitan, ya, nggak ada yang namanya hisab. Ini mereka yang mengatakan seperti ini, ya. Mereka yakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Namun nanti, ya, ketika ini telah terjadi dan pasti akan terjadi, dan kita orang beriman meyakininya dengan keyakinan yang sangat mantap, mereka menyesal dan berandai-andai, ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematianku di dunia ya adalah pemutus dari segala urusan. Maksudnya ya sudah, maunya mereka tuh selesai hidup di dunia, sudah nggak ada, tidak dibangkitkan, tidak dihisab, tidak dibalas. Ma'alna anni maliyah, ya, tidak bermanfaat bagiku hartaku. Dan memang ini yang selalu diunggulkan, ya, ini selalu dibanggakan oleh orang-orang kafir. Mereka merasa dengan harta yang mereka miliki, mereka telah ya mendapatkan surga di dunia. Padahal bagi kita kaum muslimin, ya kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Ya, kebahagiaan abadi itu adanya di akhirat. Makanya orang-orang kafir itu menyesal. Mereka mengatakan ma'alna anni maliyah, tidak bermanfaat untukku hartaku. Halaka anni sultannya, kekuasaan aku pun binasa dariku. Jadi dua hal yang selalu mereka banggakan di dunia, yaitu jabatan mereka, kedudukan mereka di depan manusia, dan harta mereka, ketika di akhirat nanti sama sekali tidak bisa membela mereka, yang mengeluarkan mereka dan meringankan adab mereka. Ya. Ini adalah penyesalan orang-orang yang tidak mau beriman dengan Allah dan hari akhir. Ya. Kebalikan dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diberikan kitabnya dari arah kanan. Mereka menerima dengan tangan kanannya, dan itu adalah tanda kebaikannya. Ya, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak beriman, ya orang kafir, mereka akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka. Dan ini merupakan tanda keburukan. Karena mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan adab, ya, dan siksaan yang menyedihkan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Ini langsung. Ibu udah Yalis ya? Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuzuhu faghulluh. Tangkaplah dia dan belenggulah dia. Terus Bu sampai 34. Tsummal jahimu salluh. Summal jahima. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan ia ke neraka jahanam. Khuzu fi'lun amrin, al-ha'u khuzuhu maf'ulun bihi, fahafu atfin, gullu fi'lun amrin, al-ha'u mudhaf maf'ulun bihi. Summa harfu nasbin. Apa summa harfu nasbin? Apa? Summa harfu atfin. Summa harfu atfin, al-jahima maf'ulun bihi ya Ustaz ya. Al-jahima ya maf'ul bihi muqaddam ya. Muqaddam. Sallu fi'lun amrin, al-ha'u maf'ulun bi. Tafsirnya kok belum Bu sampai 34 Bu, diselesain dulu. 34.
fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. 31 sekarang. Kemudian dalam rantai. Kemudian kami dirantai dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, faslukuh dan dibelitkan ya Ustaz ya. Iya. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak menganjurkan kepada orang untuk memberi makan orang miskin. Tsumma harfu atfin fi silsilatin jar majrur zar'u fa'il Mubtada. mubtada al-ha'u Bukan al-hau. Kalau ingat kalau dua tuh dibaca jangan diejak. Oh. Waha gitu. waha mudhofun ilaihi Nah, sab'una ini apa ya Ustaz kalau ini? Bilangan ini. Sabuna kan jaraknya adalah 70, berarti kan ini khobarnya. Oh, khobar. Sab'una khobar ziro'an hal ya Ustaz. Menjelaskan zat enggak yang gitu mah keadaan. Tamyiz Zat, ya. Tamyiz ya benar. Tamyiz mansub. Fasluku fa'aful asfin usluku fi'lun amrin al-ha'u mudhafun ilai maf'ulun bihi. Inna harfu wawunya fa'il ya. Fasluku itu wawunya fa'il. Wawunya sebagai fa'il. Inna harfu taukidin wa nasbin al-ha'u isim inna kana fi'lun madhi nakis la nafiyah yu'minu fi'lun mudhari'un billahi jar majrur al-azimu na'at dari bil Allahi. Al-azimi na'at. Wa al-waw harfu atfin la harfu nafyin yahuddu fi'lun mudhari'un ala ta'ami jar majrur al-miskini mudhafun ilaihi. Nah. Mana dia? Yaqala mana ada yaqala Bu? Yuqalu. Kan dari kata yakulu kan, yakulu itu kan maklum, majhulnya yuqalu. Yuqalu li khazanatahu jahannama. Li khazanati jahannama. Li khazanati jahannama. Khuzu jahannama. Khuzu hadzal mujrimal asima. Khuzu hadzal mujrimal asima. Fajma'u yadaihi Fajma'u yadaihi ila unukihi bil aglali thumma udkhulul jahima. Ya Ustaz, udkhuluhul jahim. Adkhiluhu. Summa adkhiluhul jahima. Adkhiluhul jahima. Liyaqasi harroha. Liyuqasiya harroha. Thumma fi silsilatin min hadidin tawiluha sab'una zira'an Tuluha bukan tawiluha. Tuluha sab'una zira'an. Tuluha sab'una zira'an fadkhuluhu fiha. Innahu kana la yusaddiqu bi anna Allaha huwa ilahul haqqu. Ilahul haqqu wahdahu la syarika lahu wa la ya'malu bihadihi wala ya'malu bihadihi wala yakhussun nasa fid dunya ala it'ami ahlal hujjati
minal masakina wa ghairahum. Minal masakini wa ghairihim. Astagfirullah. Minal masakini wa ghairihim. Astagfirullahaladzim. Ada minnya. Penjaga neraka berkata, penjaga neraka jahanam berkata. Dikatakan kepada penjaga neraka. Dikatakan kepada penjaga neraka, ambillah ini kesalahan-kesalahan dan dosa. Ambillah orang yang penuh dosa dan kesalahan ini. Oh ya, astagfirullah. Ambillah orang yang penuh kesalahan dan dosa ini. Kumpulkan dia dengan tali lehernya, dengan urat lehernya. Kumpulkan kedua tangannya kepada lehernya dengan rantai. Maksudnya ikat gitu ya, bukan kumpulkan. Ikatlah kedua tangannya ke lehernya dengan belenggu. Kemudian? Ikatlah kedua tangannya ke leher dengan belenggu. Kemudian masukkanlah dia ke neraka jahanam agar dia merasakan panasnya. Lalu rantai. Lalu dengan rantai besi, panjangnya, iya benar. Yang panjangnya 70 hasta, maka masukkanlah dia ke dalamnya, ke dalam neraka. Sesungguhnya dia dahulu tidak membenarkan bahwa Allah adalah Tuhan yang benar, Allah semata Tuhan yang benar, tidak ada sekutu baginya, dan tidak mengerjakan perintah. Dan dia tidak beramal dengan petunjuknya. Dan dia tidak beramal dengan petunjuknya, dan dia tidak menganjurkan manusia di dunia untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang miskin dan selain mereka. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Baik. Khuduhu faghulluh. Ambillah ia dan belenggulah ia. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat penjaga neraka jahanam. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk mengambil dan membelenggu orang-orang kafir, para mujrimin dan para asim ya. Al-asim itu adalah orang yang memenuhi hari mereka dengan dosa dan maksiat. Summal jahima sallu. Kemudian masukkanlah mereka ke dalam neraka jahim. Neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian di dalam belenggu yang panjangnya 70 hasta, ikatlah dia. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat penjaga neraka untuk membelenggu orang-orang yang kafir, musyrik, mujrim dengan belenggu yang panjangnya sepanjang 70 hasta, lalu dihempaskan mereka, dibuang ke dalam neraka agar mereka bisa merasakan panasnya neraka. Kenapa seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia dilemparkan ke dalam neraka dengan cara seperti itu karena dahulu tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pula mau mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Ini adalah dua sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama, dia tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang mengaku muslim, maka dia wajib mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Semua Tuhan selain Allah adalah batil, tidak boleh disembah. Siapa saja yang mengaku muslim, lalu dia menyembah Tuhan selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan dia adalah orang yang musyrik. Orang yang musyrik maka batal seluruh amalnya. Sia-sia amalan yang lainnya. Seseorang kalau mengaku muslim, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan diterima.
Kemudian sifat kedua yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Artinya, kalau kita mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman, maka jangan sungkan, ya. Jangan merasa enggan untuk menganjurkan orang lain memberi makan orang miskin. Tentu setelah kita sendiri ya biasa memberi makan orang miskin, ya. Karena dalam Islam itu ibadah bukan hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana muamalah kita dengan ya sesama muslim, ya, dengan orang lain, dengan manusia yang lainnya. Ya, karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Tidak hanya mengatur hubungan antara ya seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama muslim, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, makanya ya dalam Islam itu seseorang itu ya tidak hanya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana hubungannya dengan manusia yang lainnya. Bahkan hubungan antara manusia dengan Allah itu lebih sederhana dibandingkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Makanya kalau seseorang melakukan kelalaian yang hubungannya dengan hak-hak Allah, cukup dengan bertaubat. Tapi kalau ada masalah dengan manusia, itu nggak cukup dengan bertobat kepada Allah saja, tapi juga harus meminta keridhaan dari orang lain. Ya seperti itu. Makanya ya konsep dalam Islam itu tidak hanya tentang seorang hamba dengan Rabb-nya, tapi ya bagaimana seorang manusia itu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Ini satu ayat. Ya, ya Pak Edi silakan baca. Nah, 35 Ustaz ya. Ya, 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Dan tidak ada baginya pada hari itu teman. Fa harfu atof laisa itu temannya kana lahu jar majrur dan dibantu karena laisa fi'il madhi nakis gitu aja. Laisa fi'il madhi nakis lahu jar majrur al yauma dzaraf. Lahu itu jar majrur sebagai khobar. Jar majrur sebagai khobar daripada laisa. Al yauma dzaraf ha harfu tanbih huna isim isyarah, hamimun adalah isim dari isim laisa. Isim dari laisa ya. Tafsirnya falaisa lihadal kafiri yaumal qiyamati qaribun yadfa'u yadfa'u anhul adzaba. Nah. Maka tidak ada untuk orang kafir ini pada hari kiamat qorib kerabatnya yad'u anhu alaba, dia akan didorong ke adab, bukan kerabat yang membelanya gitu. Yadfa itu maksudnya membela. Kerabat yang bisa membelanya. Qoribun yadfaun itu tadi syadi-syadi. Qoribun itu kan. Jadi qoribun itu sifatnya adalah yadfanul adab. Jadi dia tidak memiliki kerabat yang bisa membelanya dari adab. Gitu. Kerabat yang bisa membelanya dari adab. Baik ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka tidak ada baginya pada hari ini hamimun, ya, teman atau kerabat dekat di sini.
Artinya orang-orang yang Allah masukkan ke dalam nerakanya, maka hartanya tidak berguna, kemudian kedudukannya di dunia tidak berguna, begitu pula kerabatnya. Kalau orang kafir yang memiliki kerabat muslim, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya hubungannya antara anak dan orang tua ini bisa memberikan syafaat. Misalnya orang tuanya di neraka, anak di surga, ini anak yang di surga bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama-sama muslim. Tapi kalau kafir tidak ada gunanya ya. Orang kafir itu terputus semuanya, amalnya terputus, ya, kemudian ya hubungan kebadan terputus, pokoknya semuanya terputus. Tidak ada yang bisa membela mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ayat yang ke-35 ya, bahwa orang-orang kafir itu di akhirat nanti tidak punya pembela sedikit pun. Tidak harta mereka, tidak jabatan mereka, tidak pula kerabat mereka. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Siapa ya? Tab Ibu Hayati 3637 ya. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Wa harfu atfin la nafiyah. Ta'amun ta'amun ini ma'tuf ala hamim ya Ustaz. Ya, betul. Illa adatul istisna min ghislin jar wa majrur. La nafiyah ya'kulu fi'il mudhari al-ha'u harfu maf'ul bih, illa harfu hasrin, al-khati'un fa'il. Ya. Walaysa lahu ta'amun illa min sadidin ahlin nar. La ya'kuluhu illa al-mudannibuna al-musarruna ala al-kafiri billahi. Al-musirruna ala al-kufri billahi. Bukan musar, musirruna. Oh, musirruna ala al-kafiri billahi. Ala al-kufri billahi. Ala al-kufri billahi. Dan tidak punya makanan kecuali nanah penghuni neraka, yang tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang pendosa yang bersikukuh di atas kekafiran kepada Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Fiik barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak memakannya kecuali para pendosa. Jadi ini juga termasuk sifat para ahli neraka, bahwasanya mereka tidak seperti orang beriman. Orang yang beriman, sebagaimana yang tadi kita baca, yakutufu hadani. Kalau mau makan buah itu nikmat ya. Buahnya yang mendekat kepada penduduk surga. Sementara penduduk neraka jangankan buah, bahkan mereka hanya makan ya wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali darah dan nanah. Ini adalah bentuk azab para penduduk neraka. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak memakannya kecuali orang-orang yang salah, orang-orang yang dahulu di dunia mereka adalah para pendosa. Al-muznibun, ya, al-musirruna 'alal kufri billahi. Yang mereka bersikeras di atas kekufuran mereka. Ya. Ini merupakan balasan yang setimpal atas kokohnya mereka di atas kesesatan. Ya, karena orang-orang kafir ini kalau diajak
untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak mau. Mereka bersikukuh di atas kekufurannya. Dan tidak ada balasan yang setimpal bagi mereka, melainkan adab yang pedih di dalam neraka. Dan ini merupakan di antara hal-hal yang gaib, yang memang tidak kita saksikan sekarang, tapi wajib diimani oleh seluruh muslim. Ya. Karena keyakinan terhadap hari kiamat, keyakinan tentang kenikmatan yang ada di surga, dan azab dan penderitaan yang ada di neraka, tentu akan membuat seseorang untuk benar-benar mengisi hari-harinya dengan amalan kebaikan. Karena dia tahu bahwasannya kedudukan seseorang di akhirat itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Kalau dia mengisi hari-harinya dengan kebaikan, dia mengisi hari-harinya memenuhi catatan perbuatannya dengan banyak kebaikan, maka dia akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, jadi keyakinan terhadap hari kiamat, hari akhir, surga, neraka, azab dan kenikmatan itu tentunya akan mendorong seseorang untuk berusaha bagaimana agar Allah memasukkan ke dalam surganya dan Allah menjauhkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang semuanya ya kita harapkan. Lalu kita berharap agar Allah menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini materinya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.